Selamat pagi, tanggal berapa nih? Tanggal 4 Juli 2024, episode pertama dari podcast ini yang belum ada namanya. Jadi bersama William Lim, andalan gue nomor satu di Darwin. Sebenarnya aku pengen rekam ini dari lama, Pak. Eh, tapi niatnya belum terkumpul. Terus kebetulan kan lagi libur kuliah, anjing udah kuliah sekarang. Jadi banyak waktunya, plus ada yang lebih motivasi lagi akhir-akhir ini. Apa itu? Soalnya teman kita ada yang mutusin ke Adelaide kan. Benar. Nah, dari situ aku kayak baru sadar, semua orang tuh punya ininya masing-masing, uh, path-nya masing-masing gitu. Ini kebetulannya kita masih crossing path ataupun masih beriringan gitu. Ada momennya nanti ini bakal ya udah mungkin bakal berbeda di kota yang berbeda, dengan fokus yang berbeda, dengan kesibukan masing-masing, sehingga ngobrol-ngobrol kayak gini itu udah bisa jadi jarang. Iya. Dan banyak juga orang yang menganggap, oh aku deket kok sama dia, tanpa disadari udah jarang bisa ngobrol lagi. Betul. Deketnya itu udah lama. Betul. Nggak saat ini gitu. Ya, udah jauh aja kayak Udah jauh aja. teman-teman yang sekarang. Exactly. Kayak teman-teman SMA atau teman-teman kuliah kita anggap masih deket kok. Gua tahu dia ngapain, tapi tahunya cuma dari Instagram. Benar. Ketemu setiap harinya itu jarang, dan ataupun ngobrolnya itu jarang. Nah, makanya itu yang motivasi aku. Bisa jadi nanti aku sama Pak Wil kan nggak satu pathway lagi gitu. Jadi ada rekamannya nih. Iya, ada rekaman nih, pernah ngobrol walaupun udah pernah sebelumnya. Kontroversial. Tidak usah disebut. Tapi bersama William Lim, aku pengen nanya apa ya? Apa kabar sih? Maksudnya setelah jadi mahasiswa juga di kota Darwin ini. Kita lagi di Ruby G, guys. Ini tadi William yang bikin. Oh, guys ya? Enggak ya? Enggak. Jadi aku makan 2 pasang biasa, 1 never enough. Kan keluarga berencana 2 gitu. Anyway, apa kabar Pak Wil? Kabarnya baik secara singkatnya ya. Semuanya masih on track. Apa ya? Exciting juga. Maksudnya selama ini apa yang dibayangin belajar masak ya kayak gitu. Ya tahu aja lebih banyak, tahu lebih dalam. Itu aja sih. Menurut lu apa yang jadi pembeda ketika ya kayak lu bilang kan sesuai apa yang lu harapin gitu, atau malah ada gak sesuai atau gimana gitu? Enggak sih, karena dulu kalau di Indo kan sering dengarnya kayak banyak teorinya daripada prakteknya. Ini sekalian praktek sekarang jadinya gitu. Malah praktek terus. Mantap lah, mantap. Mau ikut kompetisi guys? Oh enggak ya? Thanks. Bingung gua, jago masak tapi nggak mau ikut kompetisi. Anyway, gua itu salah satu orang yang cobain makanannya William dari 2019. Dari nggak enak. Dari nggak enak, serius. Simpelnya dari nggak enak sampai sekarang enak banget. Tapi dia sekarang nggak suka dibilang makanannya enak banget. Anyway, thank you. Yep, thank you. Ambil kopi dulu, bener. Kita lagi di salah satu coffee shop di Darwin, di daerah Nightcliff, called Ruby G. I love this place karena the variety of the croissant. It will be so casual as usual. Kalau kayak William sekarang out of frame, I'm eating. Karena ini memang benar-benar cuma nongkrong sama teman aja. Wow. Enak banget nih. Gue pengen cobain yang ini. I don't even know what it is. I don't even know. Oke. Dia kayak ada custardnya gitu. Di tengahnya ya. Dan seharusnya mic-nya 2, tapi amateur nggak ke ini ke charge. Anyway, mudah-mudahan ini kedenger ya. Masih nyala kok.
Oh malah sekarang menurut lu praktek mulu jadinya. Ya malah praktek melulu ya bagus gitu loh Ya karena dong. ya namanya kan Namanya masak kan namanya belajar dibangunin dari masak skill. ya benar. Jadi ya banyak latihan. Ada yang juga kayak gagal lah istilahnya Benar, benar, sebenarnya benar. tapi yang nggak dibilang gagal sih tapi hasilnya kurang maksimal seperti apa yang gua mau. Apa penyebabnya menurut lu? Ya mungkin cara masaknya, tekniknya, Masuk gitu. Nah, itu dong. Kalau di sini kayaknya aku dominan banget gitu. oh iya. Ini kan pas kita ngomong gitu. Ya mungkin cara masaknya, tekniknya, terus apa ya? Banyaklah satu dan lain hal gitu juga. Coba sini tuh taruh Buru-buru di sini kah? aja. Ini kalau taruh di sini Iya, nggak kedengeran sih. buru-buru kah atau apinya kegedean kah, apinya kekecilan kah? Ah, Atau kalau misalnya yang kalau roti gitu belum ngembang kah? Karena itu kan memang terbatas waktu juga ya walaupun sebenarnya kita punya seharian tapi kan kayak sehari itu kadang belajarnya beberapa resep. bener. Tapi Terus dari satu. satu semester ini menurut lu what kind of chef you gonna be? Bisa nggak lu determine? Maksudnya lihat lu bakal jadi chef gimana? Dia Oh, kuliah chef, kita nggak ada heads up-nya, tiba-tiba masak-masak aja kuliah commercial cookery. Jadi menurut lu bakal jadi chef yang seperti gue apa? sih sebenarnya pengen dipanggil chef. Bener, ya Itu yang mau nggak mau pertama. sih kayaknya. Ya tapi gue nggak mau. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, gue sih pengennya, gue belum pernah kerja di restoran fine dining yang kayak em, bagus gitu loh, yang eh, benar-benar bersih kayak sampai kalau mungkin kalau lu nonton di film kayak ngepelnya gitu pakai tangan sampai nggak backsound ya. Tapi Ya, maksudnya lu kepengen itu kerja sampai yang gitu. iya sebenarnya bukan lebih ke ininya sih, Nggak, tapi tapi you don't mind kalau no, memang oh ya nggak standarnya gitu. masalah, nggak masalah. Tapi Wow, ya menurut gua kayak wow. jadi bagus gitu loh. Jadi masuk ke kitchennya bersih, apa yang dihasilkan juga bagus. Itu menurut gua ya pribadi ya. Gua sih pengennya ke arah sana kalau Asal ditanya. semuanya melakukan effort yang sama lah Iya ya. asal semuanya melakukan. Oh tentunya, tentu dong. Kalau cuma satu orang yang ngapain? Karena kayaknya most of the time dari experience Ya biasanya mereka ada gitu. satu orang yang lebih. Bukan gua ya, tapi mungkin ada orang Ya, lain ya, yang ya. lebih gitu ya. Selalunya biasanya gitu. Ada seorang lain yang agak lebih, effortnya agak ekstra ya kan. Iya, iya, iya. Which is fine ya selama Tapi ekstranya seberapa jauh, cuma lu itu aja. merasa taste yang bakal lu kasih itu lebih ke mana? Asian, Western, Lebih ke kembali ke Mediterranean, akarnya lah. Asian lah ya. Ya, lebih kembali ke akarnya. Gue Tapi dengan sebenarnya lebih ada ini kayak contoh Asian tapi fusion gitu atau gimana menurut lu? ya Style lu lah, lebih style ke lu. ya mungkin lebih ke sana sih Asian fusion tapi juga yang modern platingannya modern gitu. Ya, ya, ya. Yang mungkin sekarang kalau lu lihat nggak tahu ya mereka banyak dikonstruk atau apa gitu Ya, ya, kayak ya. kari dipisah tuh karinya Benar, benar, dikeluarin benar, habis itu benar. nanti sausnya dituang Betul, tua. mungkin sesuatu yang seperti itu sih bayangannya tapi selain itu gue juga pengen belajar satu hal lagi yaitu croissant Langsung. ya Oh, pastry. gue pengen belajar pastry Tapi tapi pastry itu khusus memang di croissant kalau hmm, nggak salah namanya vinaiserie ya bahasa Perancisnya kalau nggak salah ini jurusannya itu atau apa? ya khusus pastry ini Vinezuri apa gimana lah cara bacanya tapi ya pokoknya buat yang kayak gini Tapi itu ada croissant kelasnya ntar cinnamon atau enggak? itu kelasnya biasanya private gitu Oh, jadi bayar lagi kayak atau 3 hari ya kemarin gua lihat kelasnya ada di Malaysia yang ngajarin harganya lebih kurang kayak 10 jutaan gitu ya satu resep satu resep? satu resep Itu kalau nggak satu resep salah untuk itu maksudnya bisa bisa hand roll croissant jadi dari situ baru develop sendiri aja gitu. ya ada juga pakai kelas yang lain yang kayak 7 macam jadi dari satu dough Iya. sebenarnya kayaknya ya gue Iya, juga iya. nggak ngerti ya dari satu dough ini bisa dikembangin tuh ke cinnamon kemana gitu loh ke apa pangkal coklat gitu gitulah Iya. jadi bisa banyak dikembangin kemana-mana Setelah begitu satu semester ya ada yang bertambah nggak secara teori? ada dong pasti tetap Apa yang ada paling membekas dalam satu semester kemarin? Em, lebih ke tambah info baru ya sebenarnya
Tapi kalau dibilang paling membekas, susah sih. Susah sih. Lebih ke mungkin yang masak selama ini gue udah tahu, tapi belum pernah coba. Mungkin itu sih. Jadi akhirnya gue ada Kali kesempatan sekarang coba untuk coba. di kitchen yang proper Ya, gitu ya. jadi kitchen yang proper. Kalau untuk yang baking sama juga. Oh, gitu ternyata gitu baking. Teknik apa gitu. Beberapa hal lah lebih kayak walaupun simple ya, kayak kita kan kadang nggak punya waktu ya. Kadang kita masak, contohnya berry jam gitu. Ya. Dan itu harus didinginin secara cepat. Ya, Oke. walaupun kita cuman pakai kan nggak mungkin kalau kita mikirnya apa pasti masukin ke kulkas. Ya ternyata pakai itu kayak es di bawah, Ya, ya, kayak ya. Ben Mary gitu loh. Benar, Nah, benar, benar. jadi ada mangkok, taruh es di Es bawah, bawah, terus mangkok mangkok lagi. lagi. Kita Ya, aduk ya. itu, jadi cepet banget yang kayak gitu tuh. Malah itu lebih cepat. Iya, cepet banget Kalau itu kayak dipakein 10 menit gitu kalau doang, apa 5 dipakein menit. garam esnya bisa jadi es krim. Gitu. Sekarang kita buat es krim juga by the way. Oh ya, Ya kita ada buat es krim juga. lu Jadi bikin es krim rasa apa? vanilla sama waktu itu Neapolitan, Neapolitan. ya es krim yang kayak gelato gitu. Ya, maksudnya Neapolitan kan ini rasanya vanilla, Oh iya, enggak. Oh coklat sorry sama ya. strawberry. Enggak. Cuman vanilla sama yang satu lagi almond apa gitu. Detail juga aman. Ya almond yang almond butter gitu. Itu jadi rasanya kacang banget, kopi banget, apa creamy, mati itu waktu itu. Jadi ternyata buat es krim nggak susah, Nggak susah. Cuma butuh alatnya aja. alatnya saja dan alatnya mungkin mahal. Mungkin mahal ya. Ya, Karena kalau kita kayak yang di Medan apa namanya? Yang mesinnya kelihatan. ya. Kita jangan sebut merek Ya, lah ya. Pokoknya ada lah ada ya. lah. Itu mesinnya kayak gitu juga di kampus. Enggak, Enggak. punya itu mungkin pas bukan pas. Maksudnya itu produksinya yang gede kali ya. Yang punya di sekolah itu memang khusus untuk produksi 1 liter. Oh. 1 liter tap takeaway container itu 1 liter penuh gitu. Kemarin waktu lu bikin lu bawa pulang? Nggak bisa dong, kan kejauhan juga ya sampai rumah. 20 menit, maksud gua masa 20 menit gak tahan? Oh nggak tahan. Karena mungkin itu juga karena kita natural, maksudnya cuma pakai bahan-bahan alami. Jadi dia nggak bisa bertahan kayak lama gitu ya. Dari yang aku tahu ya, buat es krim itu kan harus bikin dia jadi dia kan base-nya cream, es. Iya, Icy telur, cream. Lantas krim. yang buat dia ngembang dan apa itu juga kan ada udara yang masuk. Betul. Waktu lu bikin es krim lu, dia kempresnya jauh juga. Enggak, ternyata. Jadi waktu gua bikin es krim gua, ingat gua bahannya itu telur, Ya. susu, vanila, gula, punya krim, itu dimasak dulu. Oh, Dimasak, kemudian nanti baru pelan-pelan disaring, habis itu kita dapat. Nah, habis kita dapat, baru kita masukin yang ke mesin yang churningnya namanya churn ya, yang putar gitu. Tapi dia kayak chamber, terus kiri kanannya itu kan dingin ya, dingin. jadi dia putar. Tapi itu sampai mengental sendiri. Jadi tapi base-nya itu juga udah dingin sebenarnya. Gitu. Jadi kita harus dinginin dulu sebelum masukin ke sana. Nah itu yang tadi gue bilang. Salah satu cara dinginannya itu pakai si es tadi itu ya, es yang dibawa tadi itu. Gitu. Apa nama tekniknya? Nggak tahu. Lupa kali gue. Nah itu dia ya permasalahannya ya. Yang penting tahu caranya lah ya. Iya, yang penting tahu lah caranya. Tapi ya begitulah kurang lebih. Kalau tepung yang dikasih olive oil namanya apa? Bemonye. Anjay, Iya, betul. gue masih ingat karena yang ngajarin kita tuh orang yang sama. Betul, yang ngajarin kita. Anyway, Hidup hidup gimana? bukan minyak aja, fat apa aja bisa. Fat apa aja bisa. Fat apa aja bisa. Hidup gimana hidup? Maksudnya ya kerja atau segala macam. Ya sekarang padat sih ya, karena ini kebetulan lagi libur sekolah aja, libur kuliah, jadi ada off-nya dan kita bisa rekam ini. Ya, kalau nggak harusnya sebenarnya hari ini saya di kerjaan, karena hari ini saya off, ya kita rekam ini. Karena 7 hari, pecah bro. ya 7 hari on semua kalau lagi kuliah. Kalau nggak kuliah ya kerja. Kalau nggak kuliah kerja dan 3 harinya biasanya kuliah, 4 harinya kerja. Pokoknya gitu terus 7 hari. Jadi nggak ada off-nya sama sekali. Nah kebetulan ada off dan bisa kerja lebih banyak.
Karena kalau kita lagi di sini kalau lagi school holiday, Cuma bisa uni 20. holiday boleh kerja ekstra ya, Ya. boleh kerja ekstra. Nah, jadi di kerjaan boleh minta off juga. Jadi kerja 5 hari, kayak full time jadi. Orang-orang full time di sini kerjanya 5 hari. Cuman bedanya kita bukan Sabtu Minggu off-nya, kita hari-hari lain Nasib hospitality. yang masih hospitality. Karena Sabtu Minggu Anda pasti dapat shift. Which is good money. Ya, Anda dibayar lebih. Selama tinggal di Darwin, Ya, menurut lu hmm. apa yang nggak menyenangkan? Em, Banyak nih harusnya. sepinya nggak menyenangkan, tapi Oh, sepinya juga yang menyenangkan. oh, itu makanya aku kaget. Kenapa itu Iya. nggak menyenangkan? Bukannya Jadi lu suka sepinya itu nggak menyenangkan. Kadang karena jam 7 malam, jam 8 malam, apalagi kalau wet season ya, udah nggak ada orang. Ya, ya. Menurut gua sih itu. Tapi kalau yang menyenangkannya juga itu, karena jalanan nggak terlalu rame, orang nggak terlalu banyak, Exactly. kemana-mana nggak memandang lautan manusia. Exactly. Itu sih menurut gua ya. Paling mantap apa? Darwin. Ya cuacanya di dry season. Exactly. Hari ini cuacanya menyenangkan sekali. Ya, It's windy, yet not super windy. Lagi suhu berapa sih sekarang? Mungkin sekitar 20-an. tadi pagi sih 21 ya. Sekarang Mungkin 24 kali. 23. 23. Sekarang Wow. 23. Jadi lumayan. Suhu 23, sejuk, berangin, Adem-adem banget. ada banget. Adem Ini enak. banget. Ini enak banget. Dan kita memang milih outdoor karena obviously Gini, the weather is biar nice. bisa kasih gambarannya lantainya dingin. kalau di kalau Lantainya dipijak dingin. pakai nggak pakai sandal, nggak pakai sandal, dingin Iya, lantainya. 4 bulan lagi lantainya berair. Dipijak Lembab. basah ya kan. Apa kakiku yang berkeringat? Tapi nggak mungkin Tapi sepanjang nggak. waktu gitu ya. Nah, Astaga. Tapi menurutku yang paling menarik di Darwin ya, Iya. sebenarnya yang jadi nomor Daya tarik satunya. utama. Tapi kayaknya berlaku untuk semua daerah kali ya. apa itu? Tapi kalau di Darwin yang paling rasain tuh udaranya sih. Kayak apa ya? Seger aja. Jarak pandang juga jauh gitu. Walau sering kali juga ada aroma-aroma kebakaran gitu ya. Bisa Sering juga banget ya. Iya kan aroma Jadi, kebakaran gitu. Tapi ya mungkin karena lagi dry season jadi saking keringnya hutan-hutan yang mengering itu kebakar gitu. Dan memang ada juga beberapa hutan yang sengaja dibakar daripada kebakaran. betul. Dia mending dibakar secara terkontrol oleh Betul. pemerintah sini. Jadi ya gitulah. It's a nice place to live in, but I believe there's somewhere better than here. Karena bahkan yang kayak tinggal di pelosok-pelosok aja masih ada yang betah gitu. Masa Darwin nggak ada yang Betul. betah? Jadi enggak sih. Ya sudah cukup kota lah Darwin ini. Iya, udah menyenangkan. Cuma mungkin kalau Anda anak-anak kota yang mau ke sini, Struggle lah. ya mungkin Anda agak, oh nggak ada apa-apanya. Oh, Gitu. nggak ada apa-apa. Kita nggak punya banyak barang branded di sini. Yes. Bukan barang branded ya, tapi store-store mega brand ya. Kita mungkin nyebutnya. Kita nggak punya di sini. Ada sih beberapa yang mungkin kalau lu hobi sportwear ada Adidas, itu ada. Tapi nggak banyak yang banyak. Kayaknya kalau yang habis lah di sini. Iya. Habis ya, habis jadi. Nggak ada kemungkinan berkembang ya. Nggak ada brandnya dong. Tapi belanja online kan masih tetap bisa. Man, that's the worst thing of Australia. Online shopping here. God damn. Belanja hari ini nyampe nya bisa jadi 2 minggu lagi. Untuk minggu depan ya. Maksudnya kalau compare sama Indonesia kita lebih besar kali Australia. Iya. Tapi parah banget bro. Mungkin karena jaraknya ya. Nggak mungkin juga mereka mau rugi kan jualan. Dan mungkin juga karena nggak banyak kurir ya. Dan mungkin juga nih ya. Karena kita aja di Darwin jadi jauh. Kali kalau kita di kota besar cukup. Bisa jadi. Tapi gua rasa kurirnya yang manage itu cuma Australian Post. Which Ada sih yang lain kayak DHL. Ya tapi kan jarang mereka untuk ngirim-ngirim gitu. Ya. Kalau kita belanja kan nggak pernah DHL. Outpost ya. Iya paling jauh Star Trek sama Tol. Iya.
Jangan Masih ada jangan sebenarnya marah ya. lah. Masih ada sebenarnya ya. Cuma nggak banyak. Banyak. Tol aja di Darwin katanya udah mau tutup. Iya, kan? Kemarin diambil sama perusahaan lain. Oh ya? Katanya, Oh, katanya. jadi memang ini ya. Banyak. Baru engage guys, engage kemarin guys. Gila sih. Udah tahun lalu itu kan. Ya, kan belum ada kabar di sini kan. Udah cerita tahun lalu itu. Gimana Pak rasanya punya tunangan Pak? Menyenangkan, Mel dengan Mel. bahagia. Apalagi Kok sambil tertekan gitu ngomongnya Pak? saya udah tahu opini ini mau digiring ke sana. Jadi nikahnya 2 tempat katanya Pak, atau 3? Darwin, Jakarta, Jakarta, Zimbabwe. jauh ya. Sanak saudara di Zimbabwe ya. Turun Jakarta Medan, nggak tahu sih, belum direncanakan sejauh itu. Masih ada bayangannya, tapi ya nanti lah ya. Ya. Mungkin sekali lagi rekam podcast saya sudah jadi suami orang. Nah, sekarang lu fokusnya kuliah dulu lah ya. Fokus kuliah dulu. Iya benar. Kirain kenapa ternyata semua orang nyebrang guys. Kan dia kenal ya. Dia kenal dia klakson. Karena di sini jarang banget orang klakson. Jadi begitu klakson kita jadi kepo. Ada apa? Nah rencananya fokusnya kuliah dulu. Pokoknya selesai. Ya. Jadi dapat sertifikasi dulu Australia. Ya. Ya kan. Dan Nggak itu buru-buru juga salah dulu lah ya. satu keinginan gua sebenarnya dari dulu. Gua pengen kuliah masak. Gua pengen belajar masak, sekolah masak. Itu salah satu keinginan gua. Kayaknya mengalir dalam darah daging kalian ya. Nggak tahu ya, mungkin kali ya, mungkin aja, mungkin. Because your brother also. Enggak, kalau Calvin memang milihnya itu juga. Calvin mungkin bisa masak, bukan mungkin sih bisa masak, tapi ya karena memang pilihannya yang paling gampang itu waktu itu ya pasti itu gitu loh. Kalau menurut lu dia lebih karena situasional, kalau lu memang karena keinginan. Iya betul, mungkin ya, mungkin menurut gua ya. Bukan berarti Calvin nggak bisa masak. Nanti kita tanya Calvin kalau ketemu. Calvin mungkin jago masak. Kalau lihat-lihat dari story-nya ya. Gue pernah makan makanan dia nggak, Calvin? Belum pernah sama sekali. Bahkan dia kayaknya belum pernah makan makanan gua deh. Masa? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ya. Tapi gue nggak tahu. Laki nih. Aku sering banget dimasakin dia. Masakan favorit gue dari William adalah coba Pork ribs. Exactly. Nggak bisa dibantahkan bro. Mau brand-brand terkenal di Bali kayak di mana? Jangan. Nomor 1. Tolong jangan. Nomor 1. Nggak. Ini nggak berlebihan, memang enak banget. Tolong jangan. Pork ribsnya enak banget. Sekarang kalau orang ngomong, nah ini juga yang mau gue bahas. Mungkin bahas sih. Tapi kalau orang ngomong makanan lu enak, ini karena kita kenal atau apa nih? Gue agak ambigu ya. Enggak lah. Ya memang enggak. Gue percaya. Maksudnya kalau lu bilang enak ya udah gitu. Tapi ketika sekarang kan susah ya karena kenapa lu merasa banyak food vlogger gitu? Enggak lah, gue kan bukan food vlogger anjir. Gue bilang enak ya enak. Enggak ya. bukan soal itu aja sih. Tapi kalau ya, Max Carlos makan makanan lu, dia bilang enak, lu ragu masih boleh. Iya betul juga sih. Cuma ya itu. Kalau dari Ya, itu sih. Kalau dari gua kayaknya gimana ya ini ya? Percaya nggak ya? Gitu. Ya kan kadang ada yang pas gini. Jadi ada kejadian ketika orang foto gitu makanannya enak banget gitu, the best, dah. Pas gua makan kesananya, ya biasa, ya bukan nggak enak ya, enak. Tapi nggak as best as described gitu ya. Ya tapi nggak wow dan colorful itu ya. Tapi mungkin itu sosial media ya. Sosial media Pak. Mungkin itu pengaruh sosial media setelah gua Sosial bahas. media Pak. Tapi ya everything's fake in social media. Masukin nanti. Enggak, ini real. Ini satu-satunya di sosial media yang real. Yang tidak kita edit. Nggak edit. Ngomong kontol juga boleh. Saking realnya guys. Realnya. Tapi sejauh ini ya. Setelah lu, sekarang kan lu pemilik list dari sebuah rumah gitu kan. Betul. Selama ini kan kayak nebeng-nebeng orang lah kita bilang gitu ya. Betul. Apa yang lu rasain setelah punya tanggung jawab baru itu? Makin banyak email.
Ya kayak email billing Oh, internet, internet. email billing, apa sih utility bills, Ya, ya, ya. ya yang kayak gitulah. Terus kayak ada grup rumah kan, terus kayak oh ya ini ya tolong ya. Nanti kalau kayak kemarin contohnya oh kipas tolong jangan lupa dimatiin ya. Matiin. Gitu. Lebih ke gitu sih sebenarnya nggak masalah karena kan kita juga kan sistemnya bagi Bagi rata. rata ya. Jadi em, ya yang lu pakai sebenarnya kan yang gua pakai juga. Jadi kesalahan satu orang kan dibagi 5 Nggak sebenarnya ya. kesalahan semua orang. Secara secara negatifnya kalau mau dilihat adalah berarti kesalahan satu orang semua orang yang nanggung. Komunis sekali Anda ya? Hah? Komunis sekali ya? Iya, kalau secara negatifnya. Tapi secara positifnya, ya karena saat itu juga yang positifnya. Satu orang yang ini dibagi 5, jadi tidak terlalu berat. Satu orang yang salah dibagi 5, jadi tidak terlalu berat. Ya, ya. Cuma ya, menurut gua kan efisiensi aja. Di ini aja, diatur aja. Karena bisa dibilang karena atas dasar itu ya. Ya, Akhirnya lu jadi orang dewasa yang utuh bisa jadi gitu kan. mungkin ya, nggak tahu. Karena Ya. akhirnya lu bertanggung jawab penuh akan semua hal ini. Tapi kayak bukannya dari dulu kita tinggal bareng juga gue yang banyak ngoceh ya gitu ya. Ya, maksudnya iya. Tapi maksud gua bukan ngocehnya, Iya, tapi dalam iya, artian tapi kayak as a person you pay the bills bla bla bla. oh iya, As I'm living in my place right now. jadi nggak ada I tanggung don't jawab pay the ya. bills gitu Ya, kan. jadi I just ya, pay my ya rent gitu rent, pokoknya udah include semua include gitu semua. ya. So I don't think about it. I don't Pakai do ya much. pakai aja Ya, pakai gitu. pakai aja segala macam. Ya gitu sih. Memang sih. Nah, Satu sisi aku iri, satu sisi irinya dalam artian gini kayak, beda ya gitu ya. Walaupun kita sekarang apa namanya, sama-sama apa sih namanya ini merantau, hmm, tapi experience-nya beda gitu. hmm, As in, aku masih kayak nebeng aja. hmm. Tapi Orang ada lain yang enaknya sih. ngatur ini, emang Ada bener, enaknya sih ada kayak enaknya. gitu. Tapi as an adult, kayaknya eh kalau nggak sekarang aku bakal kaget sama hal itu semua nanti gitu. Enggak sih. Nanti lah, masih ada waktunya. Pasti ada waktunya sih, pasti ada waktunya. Apa ya? Kita masih ngomongin general banget, bukan general, maksudnya personal banget ya. Masih Iya. di sekitaran kita. Aku pengen kita ngulik apanya ya, perspektifnya William. Right. Jadi Prabowo, langsung ke Prabowo, langsung politik Agak enggak. bahaya ya. William nggak berpolitik guys, Tidak. nggak berpolitik ya. Aku juga nggak berpolitik, cuma suka berpolitik, Ikutin. ikut politik. Ya Tidak maksudnya gini Pak, politik itu kan bukan cuma di ini ya di dunia politik. Tapi politik itu in everything, including working place. Betul. Menurut lu politisi jenis apa di tempat kerja? Gue penasaran itu sih. Guanya. Iya, lu nya. Gue nggak jangan lah masa kita buka aib orang-orang di sana ya kan. Pilih, ya nanya dia lah. Dia lu nya gimana? Maksud lu menempatkan diri sebagai politisi yang gimana gitu? Sebagai politisi Maksudnya kayak lu yang gimana? iya. Contoh Yang bercita-cita kayak Sam. Yang harus apa? Harus berskandal. skandal biar namanya terkenal gitu. Tapi penting nggak berpolitik dalam tempat kerja lu? Kalau menurut gua sih enggak ya. Enggak lah ya. Menurut gua enggak ya. Gue juga enggak tergantung. soalnya. Mungkin tergantung tempat. Untuk tempat kerja lu sekarang lu nggak merasa Hmm. penting berpolitik? Enggak. Menurut gua enggak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak di mindset, Iya. as in apa? Karena orang di sana kan kayak saling berlomba untuk menunjukkan dia itu bisa. Bener. Semua orang Tapi pasti menurut gua ya. Tapi menurut gua di satu titik. Instead of menunjukkan lu bisa, ya lu memang benar harus bisa. Jadi ya kerjakan aja apa yang lu kerjakan. Menurut gua ya, kerjakan aja apa yang lu kerjain sebaik mungkin. Ya give it your best, Yeah. give it your best. Ya sampai memang bos lu lihat lu gitu loh. Bener. Jangan lu ada apa-apa berusaha untuk bos lu notice lu, ya biarin aja Ya, gitu. ya.
lebih ke performance kerja aja. Menurut gua kan Alami kita aja. ya kita kan dibayar untuk kerja. Benar. Kalau memang lagi kerja ya kerja aja gitu loh. Tapi menurut dia Hmm, untuk mempromosikan seseorang, hmm, contoh nih, hmm, eh hmm, anggaplah paling gampang tuh kayak kita hmm, kita pernah kerja jadi housekeeper lah kita bilang itu ya. betul, Untuk menjadi seorang supervisor atau jadi apapun lah betul, di housekeeping contoh betul, gitu. betul. Lu lebih milih orang yang housekeeper yang baik yang Ya, jadi supervisor ya. atau orang yang bisa manage orang yang baik. Nah itu dia yang tadi. Aku penasarannya itu, menurutku kalau aku dulu ya, Hmm, kalau aku merasa lebih baik kita hmm. nge-hire orang yang bisa manage orang yang baik Betul, karena dia daripada sekedar supervise. iya. Betul, karena dia supervise. Menurut gua juga itu. Hmm. Sorry ya gue potongnya. Karena eh, akhir-akhir ini gue sadar gitu. Karena ternyata menjadi seorang supervisor atau seorang manajer, apa yang gue perhatiin adalah ternyata orang yang lebih punya people skill. Bener, Sebenarnya setuju. orang yang bukan bukan skill kerjaannya. Iya, Bukan contohnya kalau masak, dia bisa masak 100 dalam 1 menit. Ya mending lu masak aja terus gitu. lu Karena itu cari orang yang bisa masak 105 menit, hmm, tapi ya dia punya kemampuan untuk manage people bener. gitu. Karena memanage orang itu tugas yang berbeda Betul, daripada karena itu kan udah hubungannya ke manusia. benar, benar, Jadi benar. bukan hubungan ke masak, bukan cuman kalau Iya, iya. kita kayak di coffee shop bukan sekedar buat kopi ya, Bener. tapi itu juga panjang lah maksudnya ya lah. Karena Tapi iya, iya kalau lanjut. sesuatunya udah ada hubungan sama manusia, nanti Hmm, si A nggak datang kerja, kalau si ini itu udah panjang cerita bener. gitu. Walaupun mungkin kelihatannya simpel ya, kayak oh, si A kalau sih tinggal cari yang lain, tapi Hmm. buntut dari itu ini panjang, Panjang, panjang. panjang Karena nggak secepat itu juga kan. Apalagi betul, rata-rata ya namanya apalagi kalau kita ceritanya call sick ya. betul. Sick itu kan nggak dari 2 hari yang lalu kita Betul, tahu gitu. betul. Malamnya tiba-tiba dia sakit, paginya Gitu. harus kerja. Iya. Ini kemampuan-kemampuan seperti itu terus. Atau jangan-jangan pas bangun tidur baru tahu dia bener nggak bisa Betul, kerja betul, gitu kan. betul, betul. Iya, jadi banyak, panjang lah cerita. Nah, gue itu Bukan cuma soal berpikir seperti policy, ini yang Pak. lain-lain lah. Ya. Manage orang, Hmm. cara ngaturnya apa semua banyak. Gue tuh mikir kayak gini, itu baru. Hmm. Dulu itu aku merasa, aku selalu gini ya, aku selalu keberatan sama orang nggak punya, yang nggak pernah di suatu perusahaan tiba-tiba di hire, tiba-tiba jadi Nah, supervisor itulah atau mungkin. jadi manajer. Dulu tuh aku Itu juga yang keberatan banget. itu juga yang tadi gua kepikiran banget. Makanya kenapa orang ada cari jabatan supervisor, Iya. cari jabatan manajer. Kan Kenapa? iya. Dia aja nggak datang dari bawah. Exactly. Gue mikir gimana caranya dia ngerti ngapa-ngapain di Ngapa-ngapain. sini. Tapi ternyata ya itu skill yang berbeda. Ternyata Gitu. itu skill yang berbeda. Gue baru-baru ini juga itu Gue sadar juga akan hal baru-baru itu. ini juga sadar. Karena kalau dulu aku keberatan sekali. Kenapa tiba-tiba Oh orang iya, dulu gue juga keberatan. apa tiba-tiba datang jadi manajer anjir. Iya. Siapa lu anjing gitu. Ya lebih kayak gitu sih. Kenal juga enggak. Lu ngerti apa? Terus Datang-datang kayak tiba-tiba mau ngatur. Iya. minta targetnya yang tinggi gitu. Segala Ya macam. apaan sih lu? Apaan sih lu gitu kan. Siapa gitu ya kan? Exactly. Tapi sekarang kayak baru tersadarkan akhirnya kayak, oh iya itu skill set yang berbeda Iya, dan ternyata untuk menjadi manajer dan untuk menjadi betul. pekerja yang lu kerjain selama ini. Betul. Jadi You're a good worker doesn't mean that you're gonna be a good manager or good supervisor. apa leader ya? Exactly. Kita nggak usah ngomong spesifik jabatan, tapi Iya. leader lah. Gitu. Iya. Jadi ternyata nggak segampang itu. Gitu. Nggak segampang itu benar. Itu karena soalnya udah pengambilan keputusan. Jadi Iya. Menurut lu bisa jadi supervisor yang baik nggak? siapa gua? Iya. Leader yang baik lah. Gitu. Di kondisi kapan? Ya, terserah apapun di kitchen kayak atau apa terserah lu. Ya mau nggak mau gua harus bilang bisa dengan percaya diri. ya harus dong. Harus. Gua harus tapi bisa. Mau nggak mau selain ya, tapi selain lu sekarang chef gitu maksudnya kan belajar masak jangan chef. Selain saya seorang masak masih tukang masak. masih masak dulu kan lu pernah belajar ini juga Apa leadership and management? ya manajemen gitu lah kamu sing sama gitu. Anyway itu kan pasti ngebentuk lu juga. Bener. sedikit banyaknya Jadi ya dari sini juga baru sadar oh ternyata apa yang di teori ini tuh selama ini benar ya. benar. Kita nggak masuk di akal. Iya, kita nggak setuju aja kayaknya dulu. Betul ya. Betul. Atau skeptis aja dulu. Ya, gitu. atau kayak
bacot lu. Enggak sih, enggak gitu. Tapi apaan sih gitu? Kok nggak relate ya? Lebih Iya, ke iya. kok nggak relate Ya, ya? iya, masa iya orang tiba-tiba Mungkin datang itu juga bilang tapi itu. yang menjadi masalah ya. Karena Hmm. tidak dibarengi, kadang pelajaran itu tidak dibarengi dengan life experience. Nah, itu dia. Iya kan? Ini Jadi ini kita menarik ini. kita sering kayak kuliah gitu, kita belajar teorinya, kebetulan apa? Kita bahkan ada khusus pelajaran decision making waktu itu gue ingat. Iya, iya dari sini lagi. Spesifik banget. Jadi decision making itu ada bahkan rules dalam decision making Iya. yang sebenarnya cukup eh, dibilang spesifik juga enggak, tapi adalah Guidance-nya. ya guidance-nya dan cukup ini sih cukup cukup maksudnya cukup membantu lah gue boleh bilang. Iya, Kalau iya. kalau sekarang mungkin kita lihat lagi ya, Hmm. walaupun gua udah agak lupa-lupa ya. Tapi maksudnya Tapi kalau eh, mungkin gue lihat lagi bukunya, oh iya oh iya, benar gitu yang jangan-jangan subconsciously kita lakuin itu. betul betul. Karena Tapi ya pernah tahu atau itu segala juga macam. yang menjadi masalah karena selama ini mereka cuma bilang terapin aja, terapin aja. Oh, kita nggak punya kesempatan, bukan nggak punya kesempatan itu ya. Tapi kita nggak punya life experience itu yang memang mendukung kita untuk mengingat, bukan untuk mengingat juga, tapi untuk menggunakan itu gitu. Hmm. Jadi menurut gue sih itu sih yang Ya, ininya. kenapa aku bilang menarik, Pak? Tahu nggak? Kan setelah aku kuliah kemarin, Mhm. terus aku belajar itu pelajaran yang ya secara nggak langsung pernah pelajari juga waktu Betul. waktu di Indonesia gitu. Mhm. Terus ketika aku dengar pelajaran itu sekarang, Hmm. kayak baru Relate. terbuka gitu. Iya, Iya. kayak baru terbuka cakrawala gitu kayak, Oh, itu gitu. iya benar, Oh ya benar, gitu, baru benar. gitu. Makanya kemarin tuh aku bilang sama anak-anak di rumah kan, Hmm. kayaknya kuliah itu nggak harus selesai SMA, SMA. karena kita terlalu dini Iya, sebenarnya. Jadi orang-orang yang selesai kuliah itu, selesai SMA itu malah harusnya menurut gua kerja dulu. hmm. Oh ya, pokoknya do whatever you want lah. Dulu Iya kuliah itu exactly. ya bukan do whatever you want dalam istilahnya party atau apa ya enggak ya. Iya, Tapi iya. maksudnya Banyak coba lah, banyak find coba. apa ya? Kalau dibilang find yourself cari jati diri agak cringe Agak ya. cringe. Lagian masih muda mau jati diri apa? Ya. Lebih Kita ke sampai usia segini juga jati dirinya apa masih iya mencari tiba-tiba gitu. ya lebih ke oh mungkin find out what you wanna do gitu ya. Lebih ke Hmm. gitu sih mungkin Iya, iya. menurut gua. Bener, karena kalau bisa aja Pak, kalau kita dibiarkan dulu bekerja atau mencari tahu apa yang kita mau, Hmm. pada saat itu kita mungkin nggak kuliah di situ dulu. Mm-mm. Bener, Bukan berarti nggak mau ya, tapi bisa bener, jadi bukan itu pilihannya. bener, bener, Kalau lu mungkin dikasih 2 tahun bener, melakukan apa yang lu mau pada saat itu, bisa jadi lu udah jadi chef atau bener, maksudnya udah belajar bener, masak pada saat bener, itu. bener, bener. Karena Nggak kalau perlu di di sini situ. 18 tahun udah jadi chef. Iya, Chef dia. exactly. Maksudku 18 yang tahun dia. menariknya lagi ya, sebenarnya nih sedihnya adalah berarti relate-nya itu ke Pendidikan, pendidikan. sistem pendidikan. Karena Jauh di ini udah mulai SMA, sering iya, sih pembahasan. kan kita mau cari perspektif kan. Ya, balik. Iya, maksudnya pendidikan itu ya, eh, seharusnya di SMA atau Nah, SMP jangan ya. sedini-dininya SMP kali ya. Hmm. Sudah ngebentuk kita itu punya minat dan bakat apa itu ya harus yang digabungin ya minatnya apa dan bakatnya Makanya apa. apa? Kalau cuma minat dan gak ada bakat susah Tuh, juga. itu harusnya dari sejak dini. Iya. Makanya Banyak orang yang sekolah-sekolah. minatnya nyanyi tapi suaranya jelek, maka nanti cariin bakatnya oh dia bisa buat musik, Betul, buat betul, lagu, betul. bisa jadi penulis lagu tanpa harus Betul, sambil nyanyi. betul, betul. Jadi sesuaikan gitu. Oh ternyata wah, dia punya minat di musik, Betul. tapi suaranya kurang bagus, tapi dia Ya, bisa di sini. kan Gitu jadi kan. banyak. Makanya Exactly. gimana ya? Ya, ya. Itu jadi sistem pendidikan. Hmm. Karena Tapi seperti kita yang di gue bilang SMA tadi, kayaknya nggak terlalu detail soal itu. Kita enggak. fokusnya belajar, belajar dan Iya, belajar sehingga kita nggak tahu minat dan bakat iya. kita Atau apa. jangan-jangan itu memang sengaja dibuat seperti itu. Biar kita semuanya jadi orang yang punya pola pikir yang mirip. Bisa jadi, bisa jadi. Jangan-jangan. Ya Kita nggak jangan tahu lah ya. menuduh. Tapi kalau kemarin ada aku dengar di mana ya, dia bilang ya pendidikan Indonesia itu dibentuk dari zaman Belanda sampai sekarang bentuknya sistemnya itu kurang lebih masih sama. Hmm. Dan orang Belanda itu ngebentuk pendidikan Indonesia itu tujuannya untuk dapat pekerja, bukan Ya dapat makanya bukan orang dapat orang ahli, kreatif iya atau bukan apa. Tapi kreatif. sekarang mulai berkembang kan gue lihat kayaknya Ya di mau Indonesia nggak mau dong, lu udah mulai 70-an jauh tahun ya, merdeka kalau nggak berkembang mah mulai keterlaluan. mulai bagus kok. Keterlaluan lah. Wajar kita kalau ketinggalan sama Amerika yang udah merdeka 400-an tahun. Karena mereka Eh, usianya juga udah jauh. iya, tapi kalau kita seharusnya kayak sama sama India, sama ya India aja lah kita bilang. Itu kan kita tipis banget. Oh iya, Iya dong. Bahkan tanggal tanggal merdekanya kita dekat. deket.
Tahun Dan yang berbeda. tahunnya berbeda. Kita duluan apa mereka? Itu yang kayaknya mereka Mereka kita duluan. duluan, kayaknya kita duluan. Kita duluan. Nah, makanya itu mereka lebih muda dari kita, lantas Dan banyak CEO, harus CEO, diakui mereka lebih berkembang daripada dan kita. banyak orang CEO orang. Iya, Which makanya is keren gitu. keren. Iya, keren. Kita tuh ketinggalan jauh Iya, atas hasil dari pendidikan kita itu. iya. Bahkan kayak Perdana Menteri, terus Wakil Eh, Presiden US. Wakil Presiden US, Perdana Ya, Menterinya. mungkin mereka bukan imigran ya, mungkin ya. Tapi Ya migran orang tuanya. oh ya, Pasti, ya, ya. pasti mereka orang tuanya yang imigran sana. Ya, Layaknya ya seperti itulah kita. intinya. Tapi kayak keren. Hmm, Kapan nih orang Indonesia? Ayo. makanya banyak sih, tapi kita tuh banyaknya orang Indonesia itu di belakang layar semua. Betul. Kita tuh nggak pernah jadi pionirnya, somehow somewhat I don't know why. Tapi Indonesia itu dari dulu kalaupun ada di something big, kita selalu behind it, nggak pernah di depannya. Mungkin ya pelan-pelan lah ya. I'm not saying that behind the scene nggak bagus, tapi it will be Harus great if munculin we have some. muka juga. Iya, if we have, Halo. karena itu bakal jadi percontohan gitu kan. Dan bakal sangat menarik sekali kalau kita tuh punya orang yang bisa Apa sih we look bahasa up to. Indonesia? Percontohan, bukan percontohan. Jadi kayak pionir gitu. Ya pionir ya. Pionir. Jadi dia kayak figure-nya. Figure Iya. dalam banyak bidang ya, nggak harus Politik, nggak usah harus pemerintahan. bisnis juga gitu. Iya. Karena ini karena gue suka stand up ya. Kayak Panji kan dia jadi pionir. Betul. Orang yang ke New York dari stand up comedy. Betul. Bahkan kalau ditanya cita-cita dia apa, menurut dia bukan pengen dianya sukses. Iya. Dia tuh pengen nanti udah tua. Terus ada anak muda yang lebih sukses dari dia tapi terinspirasinya dari dia. Nah itu, dan itu cita-cita yang mulia sekali sih. Kalau Bagus. mulia sekali sih. Bagus banget. Karena ya kita butuh orang-orang seperti itu, karena pendobrak dari Indonesia itu Anak muda. somehow kurang. Nggak tahu ya. Kita Indonesia, tapi kan harus diakui juga darah kita ada keturunan Chinese-nya. Dan memang kita itu secara runutan darah, maksudnya kebiasaan leluhur kita adalah ini merantau. Bekerja keras tuh memang sudah bukan darah kita sebenarnya, Pak. Itu adalah darah setiap perantau. Oh iya. I explain why. Lebih bukan bekerja keras sih, karena kita merantau. Karena kita merantau. Kita takut mati. Karena kalau kita nggak survive, jadi kita harus ekstra dong. Karena kita nggak punya apa-apa. Orang Cina di Cina juga banyak yang miskin dan pemalas, Pak. Kita aja nggak tahu ya kan. Kita aja nggak tahu. Kenapa orang Cina di luar ini? Karena kita harus nggak semua Cina punya toko, guys. Nggak semua Cina punya toko. Ada yang Citato tanpa toko. Tapi malah ngalur ngidul lagi. Tunggu. Tadi kita di mana? Skopnya dulu, balikin lagi. Ya, kita karena kita itu perantau dan ya kita darah kita tuh merantau. Alhasil ya kita tetap representatif of Indonesia, pasti kita sangat bawa nama Indonesia. We speak bahasa Indonesia every single day. I don't even speak my own tongue, my mother tongue. Jadi ya Indonesia is gonna be always number one. Kalau kita mau representatif kan gitu. Tapi ya Indonesia tuh secara keseluruhan ya harusnya kita punya jiwa-jiwa fighting yang lebih banyak lah. Jangan main kandang terus, bro. Iya, masalahnya Pak, orang Indonesia itu banyak merasa jago di ininya sendiri, arena. Dia dianggap wah kita itu negara bangsa yang besar, which is good ya. Karena kalau lu nggak mikir begitu, mentalnya nggak kebangun, tapi harus beriringan dengan skill. Betul. Orang Indonesia itu mentalnya udah bagus, skillnya harus ikut gitu. Mentalnya udah bagus. Kita bisa lihat betapa kita kalau ada pertandingan apa segala macam, kita tuh all in banget untuk Indonesia. Betul. Itu mental udah tinggi banget. Skillnya sekarang. Skillnya harus beriringan. Karena kalau nggak omong kosong. Jadi tapi nanti balik lagi ke pendidikan. Pendidikan. Kita harus membiarkan banyak anak-anak itu lebih kreatif lah secara berpikirnya apa segala macam. Coba bayangin aja, sekarang cita-cita anak kecil itu ada yang namanya konten kreator, Pak. YouTuber, Pak, segala macam. Itu cita-cita, sekarang udah cita-cita. Zaman dulu mana ada yang bercita-cita gitu, Pak.
Dan sayangnya, udah pun begitu banyak anak muda kita atau anak kecil kita yang bercita-cita sedemikian rupa, aku nggak merasa Ya, ada pendidikan kita yang mengarahkan ke sana gitu. belum ada ya mungkin ya. Belum ada mungkin ya, I don't know. Karena kayak kalau di luar negeri aja, kayak di Amerika Pak, sekarang ada satu jurusan, gue nggak tahu di fakultas apa ya. Ya, Pokoknya, bukan fakultas apa, ya, maksudnya ada satu unit kuliah gitu, ya, mata kuliah ya. yang ngebahas Taylor Swift dong. Wah, di Amerika seriusan. Saking dianggap, Expert ya. iya karena Taylor Swift ini kan fenomena yang luar biasa gitu Pak. Expert sekali ya jadi ya. Artinya apa? Kalau lu mau jadi penyanyi, orang-orang mereka, lu harus pelajari Taylor Swift. Jadi STS kan. Sarjana Taylor. Iya, bukan Iya, fakultasnya iya, gitu. tahu bidang. Unitnya aja. Lu pelajari Taylor Swift bagaimana dia nulis lagu, bagaimana Dia dia udah legend ya sampai dipelajari. legend. Gimana enggak? Emang ada ya ada sih sekolah musik ya. Maksud gua, ya Taylor Sejauh Swift itu. itu kan fenomena gitu jadi dia, Pak. Fenomena. Dan ya itu yang membuat kita beda sama luar negeri. Terus apa lagi ya? Kayak dianggap nyeleneh tapi apa? Oh, ada yang pelajarin TikTok. Oh ya? Ada yang pelajarin TikTok. Ya karena itulah yang harusnya jadi fokusnya. Bosannya media sosial itu penting untuk didalemin. Betul. Untuk lu cari tahu, ya Ya, gua nggak tahu ya, gua juga nggak seperti tahu kata dalam sekolah kita yang dulu, be expert. be expert, Be an expert. be an expert. Lu mau Apapun ngelakuin itu. apa ya lu jadi expert. Kayak William, ini tukang apa namanya bersih bersih di mindset sekarang profesional bersih bersih mulu. Kayaknya saya dari Lu sebelum. merasa Hah? sejak kapan lu punya OCD? Tapi lu aku Kayaknya nggak lu dari punya OCD. enggak sih, lebih ke enggak sih, gue nggak merasa. Gue nggak tahu ya, gue sih nggak merasa ya. Aku rasa dia OCD guys. Dia barusan terlalu fokus sama ininya. Dia merasa ada noda-noda hitam. Gue sih merasa enggak ya. Memang itu Pak, orang yang kalau nyebelin bawa badan dia nggak tahu dia bawa badan. Jadi orang yang OCD Tapi juga mungkin nggak tahu dari dia kecil OCD. ya dibiasain di rumah gitu, kayak oh ini harus beres-beres ya. Ya, ya, ya. Em, Tapi nggak kayak mengganggu kan, nggak mengganggu. enggak sih secara aktivitas sih enggak. Kan Sebenarnya banyak malah orang yang menurut jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain karena pengen bersih bersih. enggak. Sebenarnya menurut gua enggak. Gua sih bisa aja membiarkan itu Nggak rapi nggak dulu. rapi gitu, tapi menurut gua kerja jadi nggak efektif aja. Ini lebih kembali ke kerjaan jadinya bahasnya ya. Ketika gua lihat, makanya kenapa tadi gua bilang gua pengen kerja tuh di restoran yang kayak bersih Bersih. gitu, terus kayak ada rentetan urutan kerjanya, jadi semuanya in order. Gue sih kayaknya suka semua segala sesuatunya in order. Ketika itu tidak butuh kreativitas ya tentunya ya. Iya, iya, iya. Ketika itu butuh kreativitas ya kita Harus gitu, membebaskan. membebaskan. Tapi kayak butuh kreativitas, tidak butuh kreativitas, ada orderan kerjanya, semuanya melakukan hal yang sama, bersihnya beres gitu. Iya. Ya itu bagus. Tadi mana kita merasa OCD apa enggak? Kembali lagi mungkin dari kecil sih gua dibiasain kayak karena ternyata ya agak melenceng sedikit, mereka ternyata sekarang kayak pernah bahas kemarin di story-nya temennya Kamel. Iya. Ternyata kayak anak bayi itu dari kecil tuh kayak disuapin nggak boleh dilapin gitu. Karena nanti dia merasa jijik sama makanannya. Iya, Jadi biarin aja, ya biarin aja. Jadi itu juga yang membuat dia kayak dari kecil dilapin, dibersihin. Jadinya dia kayak jijik ya kalau nggak orang-orang yang rapi. kayak gue lah yang nggak suka nginjak pasir, yang nggak suka, yang merasa risih, bukan nggak bisa, bisa aja. Risih. Yang kayak Ya kalau udah gitu. kayak lumpur, gue kepijak gue harus segera cuci kaki, atau Oh, William kalau makan cuci tangannya 4 kali guys. atau kalau makan ini lengket banget nih tangan nih, gue pengen banget cuci nih sebenarnya kalau nggak Gua rekam juga ini. sih, tapi nanti Kalau nggak gitu. rekam ini gue Kalau udah kita kan bisa cuci. nanti kan. Iya. Kalau William kalau bisa sekarang. Iya kalau bisa sekarang, ngapain nanti, itu juga maksud gue. Ya, jadi memang udah dibiasakan dari kecil kayaknya hidup bersih ya apa. Tapi ini menurut gua membantu banget ketika gua di kitchen, gua merasa kayak rapi. Jadi ya mungkin gua agak lambat karena secara sambil masak sambil bersih-bersih. Iya, pace-nya jadi pace-nya agak lambat. iya, jadi nggak masak terus. Tapi gua lihat juga enggak sebenarnya dibilang agak lambat atau lambat banget juga enggak. Selesainya lebih kurangnya berbarengan. Ya kadang gue pertama lagi. Oh, selama Dan nggak kuliah jarang ini. gitu loh gue. Iya, iya. Semua banget Sering. kadang-kadang doang.
Kampung banget William. Kadang dong Emang enggak. pamer banget sumpah skill. Oh itu enggak, cuma pernah sekali. Wah, Tidak lagi humble lagi guys. humble bragging lah ini. Tidak humble guys. Enggak lah, enggak. Maksud gua sih lebih ke itu sih. Jadi gua sambil manage dan Iya. ada juga si dosen yang ngomong kayak gitu ya. Gue sukanya yang bersih gitu. Kerja itu sambil bersih-bersih katanya. Dirapiin terus. Dirapiin terus. Dan kalau lu perhatiin orang-orang yang profesional itu kerjanya gitu. Iya. Gue nggak bilang gue profesional. William di rumahnya kan kompornya induction. Kalau dia goreng sesuatu kan mercik-mercik, dia angkat, dia lap dulu, dia balikin lagi. Itu constantly. Atau sambil lap sampingnya. Itu pokoknya constantly. Begitu terus panjang masak. It's okay. No one minds karena memang itu cara dia masak ya. Tapi that's just how that's cara who he gua is lah. gitu. Tapi mungkin nggak efektif ya, gue nggak tahu. Mungkin ya. Tapi memang kitchennya jadinya rapi. Mungkin itu nggak efektif. Tapi kalau di commercial kitchen yang nggak bisa kayak gitu. Karena itu kan panas. Itu kan karena di rumah induksi dan sampingnya bisa dilap. Tapi lu jadi kolau kalau kayak gitu. Iya. Bahasa bedanya kolau ya. Tidak salah ya. Itu so funny. Tapi menurut gua ya oke-oke aja karena kalau saya masak gua hasilnya bersih, hasil gua juga bersih. Makanya juga tenang ya gitu. dari perspektif gua ya. Dari Dan perspektif gua dia ya. jarang banget jajan-jajan kotor di Indonesia guys dari dulu guys. Itu juga mungkin ngebentuk dia jadi kayak gitu juga. Bisa jadi. Jarang hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah bahkan dari kecil. Makanya gua tidak pernah merasa. Pernah sih sekali kayak bakso pentol apa itu yang abang-abang itu masih terus gua makan rasanya biasa aja gitu. Kok kayak gini lebih tepatnya ya. Gak biasa aja. Ya nggak biasa. Bukan berarti nggak enak. Bukan berarti nggak enak ya. Dia kayak kok kayak gini ya biasa aja gitu. Kayak kita kalau di sini makan fish and chips lah gitu. Biasa aja ya. Ikan goreng tepung. Kenapa hype banget di sini? Ya, seperti itu. Apa? Coba jajanan pinggir jalan yang gue pernah makan, sebutin. Telur gulung. Pernah sekali doang. Apa yang lu rasakan? Ya telur. Nggak terlalu menarik. Nggak menarik karena sausnya merah. Dan karena nggak tahu itu dari mana. Ya asalnya apa gitu. Kenapa warnanya kayak gitu? Pasti juga takutnya banyak yang bilang tomat busuk. Karena dari kecil diajarinnya gitu, itu jangan makan ya gitu ya. Pakai pewarna tekstil gitu. Ya, sausnya warnanya kayak gitu. Calvin tuh yang sering beli bandel tuh anak. Bandel ya. Terus sama lagi ya. Apa ya aja. Oke. Ciki-ciki gitu masih makan tapi. Ya kalau dalam bungkusan kemasan gitu makan. Tapi kalau yang tapi itu jarang kayak mie yang diremes jarang banget. Anak mas dulu ada jarang banget. Tapi itu dulu tipikal yang kalau ke sekolah bawa bekal. Sampai suatu saat sampai misalnya umur tertentu doang. Mungkin SD, SMP doang kali. Biasanya terus dianterin kadang kalau ada pelajaran ekstra gitu yang pulang jam 3, jam 12-nya itu setelah selesai masak dianterin gitu. Atas ke sekolah. Ada uang jajan sebenarnya? Ada. Tapi lu nggak pakai untuk jajan-jajan gitu? Tapi nggak banyak memang. Atas uang jajan lu untuk apa? Lu simpan untuk apa? Disimpan mungkin kalau misalnya Sabtu Minggu gitu ke mall gitu ya pakai beli barang sendiri atau lagi keluar sama temen. Itu pun jarang juga keluar sama temen. Kolau nih. Kolau beneran William. Kolau beneran. Nggak juga sih, tapi ya jarang lah memang. Udah kolau cesel lagi. Iya. Semua lah. Diborong kalau orang Medan. Aduh, bercanda. Tapi udah begini gak ada yang paham. Gak ada. Astaga, udahlah. Apalagi yang mulai sama William? Oh, harapan Pak. Lu ke depannya pengen PR lah pastinya. Iya. Pengen segera PR. Andi juga segera PR. Ya pokoknya orang-orang yang kita datang bareng itu PR duluan lah kita. Ya aku sih kalau aku tuh pengen semua orang di circleku atau orang-orang terdekat itu sukses dan kaya semua. Karena aku nggak pengen dipinjemin duit. Susah kalau aku cuma kaya sendiri guys. Tiba-tiba dia elus lututnya. Sementara William nggak mungkin nggak dibantu kan. Tapi kalau dia kaya kan aku tenang. Iya. Dia pun gitu kalau kaya dia tenang. Kita elus lutut juga. Tapi ini ada prospek. Udah lama nggak ketemu, begitu ketemu keluar iPad. Nggak dong. Proposal dong. Tinggal sign dong. Kan kaya. Boleh. Proposal bisnis ya. Bukan MLM. Bisnis yang real. Lu
Oh ya, William, satu lagi ini aku pengen bahas karena Ini tadi, terakhir lah ya. ya terakhir. Udah mau Karena 1 jam. benar, karena Nanti tadi kan ada bahas soal ini apa namanya, love life dulu lah gitu sih iya, kayaknya. Kamelia Sebagai gereja orang tuh. sebagai orang yang tidak suka anak kecil, lu pengen punya anak gak? Boleh nggak jangan dibahas di sini? Em, ini mungkin gue juga pernah bilang sama Kamil karena dulu gue juga apa ya, gue merasa kayak em, apa ya, gimana ya menggambarkannya? Gue merasa kayak boleh lah gitu kalau sama kamu. Oke, ayo Hmm, gitu. kalau Kalau sama Kamel oke. bukan pengen enggaknya, tapi kayak kalau memang nanti suatu hari setelah married dan dikasih Anak anak gitu ya dan gue dikasih. kayak 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 nggak bikin ya, kayak Ya nggak bikin. maksudnya itulah kalau Iya. kalau Ada anak. ada anak ya boleh gitu Boleh. sama. Karena Kamel menurut gua the best soal ngajarin orang, Iya. mendidik dia bagus. Jadi lu bakal berpasrah sama Kamel aja gitu. Enggak Kurang juga, ajar lu, Will. enggak juga. Ya pasti gue juga ada perannya lah. Gue juga ngajarin juga dong. Masak aja lah. Jangan jangan. Harus hadir, Pak. Harus hadir untuk anak. Oh iya pasti pasti. Pasti. Tapi lu berarti nggak keberatan. Kalau bisa milih lu pengen anak perempuan atau laki-laki? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Nggak terlalu masalah sih. Nggak. Tapi kalau bisa laki, wah tadi katanya nggak masalah. Setelah dipikir, Aku iya rasa sih mas. masuk akal kenapa lu pengen laki, karena lu punya adik. Lu merasa anak kecil yang bisa lu hadapin itu laki-laki. Yang Bisa pernah lu jadi ya. hadapin laki-laki. Secara mungkin tadi alam bawah sadar gue yang menjawab. Karena gue juga nggak punya experience sama Sama cici iya, atau adik adik perempuan perempuan. mungkin ya. Jadi mungkin gue juga kayak agak awkward ya Ya begitu untuk lu melakukan lihat anak kecil di otak lu yang kebayang itu anak ya laki-laki. ya Bukan berarti lu nggak suka perempuan, ya cuma yang kebayang laki-laki aja gitu. Secara alam bawah sadar lu. sebenarnya terakhir sih gue pengen nambahin bukan karena gue awalnya nggak pengen punya anak atau pengen punyanya ya, tapi menurut gue kan anak itu tanggung jawab, bukan soal em, ini mungkin gue udah pernah bahas juga sama Andi, bukan soal cuman kita membesarkan ya, Iya. kasarnya kayak membesarkan, tapi kita harus benar-benar mendidik anak untuk membuat dia menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oh, Nah, enggak, lebih ke membentuk karakternya sih gitu loh. Jadi gue lebih ke diri gue sendiri. Bisa nggak gue nanti membentuk karakter anak gue? benar. Tentu dia punya settingan pabriknya, Benar. yang pasti dia punya. Tapi nilai-nilai dalam keluarga itu bisa nggak gue tanam? Tapi menurut lu Apa itu? Itu sih lebih ke yang itu sih. terjadi sama anak itu tanggung jawabnya lu. Selama dia anak lu Ya menurut gua ya atau dia punya kebebasan dia menurut sendiri gua sih di umur tertentu harusnya dia punya kebebasan sendiri. di umur tertentu. Di umur tertentu. Di bawah itu ya masih under control lu. Betul. Benar. Gue setuju. Menurut gua sih gitu. Ya makanya juga pernah ini dosen gua bilang dan akhirnya nggak akhirnya sih dan sekarang gua setuju banget karena em, dari kecil itu memang lu harus strict sama dia, lu harus tanamkan nilai-nilai yang Yang di lu keluarga mau. lu mau, yang di keluarga lu itu sama dia. Dan ketika dia udah umur 14 ke atas, 15 ke atas, it's time you make your own decision gitu menurut dia ya. Tapi mungkin 15 menurut gua agak cepet ya. Ya, Tapi mungkin nggak di sini, nggak di kota ini. aku rasa sih harus ya ketika udah dewasa dia baru bisa nentuin lah. Selama masih Betul. belas, I believe Betul. selama umurnya masih ada tinnya under me. Ya, betul. Selama ada tinnya under me. Setelah ini dia mulai punya 21, 22 udah mulai bebas. Ya, betul. Tapi di bawah itu selama masih ada tin di umurnya ya. under me. Apapun keputusannya harus aku yang jadi decision makingnya. Ya, sangat strict, tapi menurutku harus begitu. Aku tuh masih bingung sama anak kecil yang ditanya sama mamanya, pengen makan apa? Bukan nggak boleh ya, tapi maksudku ya lu yang harusnya kasih makan, tanpa mereka harus milih. Iya, betul. Karena kalau nggak mereka jadi picky eater nanti. Bisa jadi, ya itu kan. Atau jadi makannya nanti itu aja. Betul. Lu harus kasih aja. Ini makanan, makan lu. Makanya kembali lagi ya pengen punya anaknya, kembali lagi ya kalau sama Kamel mau. Karena menurut gua kita berdua bisa nih. Siap-siap Kamel, kamu bakal dihamili. Agak menyeramkan ya. Udahlah. Akhir videonya udah ini. 1 jam. Iya, udah 1 jam. Terima kasih Pak William. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcastnya. Yang sudah 1 jam ini ya.
Nanti aku mau bikin sama yang lain-lain juga. Mikir Ya. aku mau undang Eko. Wow. Karena kan aku belum pernah ngobrol panjang sama Eko. Ya, Maksudnya apalagi pernah 1 jam ya. tapi kan maksudnya yang begini nih konteksnya belum. Betul. Eko, you're next. Iya.